Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan umur panjang, sehingga dengan adanya umur panjang kita masih diberikan untuk bertatap muka walaupun dalam jarak yang berbeda. Karena ada situasi pandemi yang mewabah seperti ini, maka untuk cara pembelajaran yang aman dan nyaman, maka kita pembelajarannya seperti ini. Jadi Bapak di sini, kalian di sana. Walaupun kita jauh di mata, tapi kita tetap dekat di hati. Oke. Untuk pembelajaran kali ini yaitu pembelajaran tahfidz. Nah, yang mana tahfidz kita akan melanjutkan seperti biasa. Tahfidz ini sebelum dimulai akan dibahas seperti biasa. Sebelumnya yaitu kita akan membahas tentang adab untuk membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu, dan paling utama ya, itu adalah berwudu. Usahakan kita dalam kondisi suci ya, badan kita suci, karena kita akan menghadap Sang Ilahi. Bukan berarti meninggal, akan tetapi kita akan berhadapan-hadapan, akan tetapi kita akan berbincang-bincang atau misalkan berbicara dengan Allah, karena Al-Quran itu adalah salah satu firman Allah. Tuh. Sedangkan firman Allah itu kan innallaha yuhibbul witr. Allah itu cinta dengan kesucian. Tuh. Makanya kitanya harus suci. Dengan adanya hal seperti itu, salah satunya syaratnya yaitu harus berwudu. Usahakan ya. Tuh. Walaupun kita masih dalam belajar, misalkan anak-anak masih dalam belajar, maka itu harus tetap kita usahakan untuk berwudu. Jadi anak-anak kita walaupun misalkan masih kecil, walaupun belum balik gitu ya, nggak apa-apa, diajari aja berwudu. Jadi untuk tata cara yang baik itu seperti ini gitu. Nah, nanti kalau misalkan udah terbiasa dan mulai dari kecilnya, nanti udah besarnya juga nanti akan terbiasa seperti itu. Makanya kita biasakan untuk pembiasaan yang baik gitu. Dan yang terbaik itu. Tuh. Selain berwudu, usahakan pakaian yang baik, yang bersih, yang rapi gitu ya. Karena kita akan menghadap Allah. Jadi kalau misalkan kita menghadapnya selain Allah aja, misalkan yang berlevel seperti camat, bupati, gubernur, bahkan presiden, itu kan kita pakaiannya harus baik, harus rapi, harus bersih, bahkan bagus-bagus gitu. Dan kalau menghadap Allah tidak mesti bagus atau baru, yang penting bersih dan rapi. Itu ya, itu yang diutamakan. Syukur-syukur kalau misalkan bajunya baru, mantap. Oke, tidak perlu berpanjang lebar, mari kita mulai saja. Selanjutnya, adab yang selanjutnya yaitu seperti biasa membaca ta'awudz. Usahakan kalau misalkan untuk membaca Al-Quran itu kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Karena Al-Fatihah itu adalah salah satu surah pembuka. Maka dari itu kita sekarang diusahakan untuk membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Dan untuk menghafal, walaupun misalkan kita sudah agak-agak hafal atau belum hafal, kalau sudah hafal mah mending. Tapi kalau misalkan masih agak-agak hafal, nggak apa-apa, dibaca saja terlebih dahulu. Kalau misalkan sudah hafal bagaimana? Nggak apa-apa kalau nggak ada Al-Qurannya, nggak pegang Iqra kan yang ada Al-Qurannya itu yang ada juz amma-nya, nggak apa-apa kalau misalkan tidak pegang. Tapi kalau pegang dibaca saja. Kenapa? Karena pahalanya itu double, pahala membaca, pahala melihat. Dan melihatnya kita terhadap Al-Quran, maka kita akan mendapatkan, mata kita itu akan lebih baik nanti, sehingga tidak terkena penyakit mata. Baik itu, oke, kalau paham, seperti biasa kita ta'awudz terlebih dahulu. Suratnya dibuka dulu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kuat lanjutkan dari siratal sampai waladdallin. Kalau nggak kuat dibagi dua nggak apa-apa. Amin. Lanjut ke suratnya. Sekarang kita Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Nah, tadi dalam surat ini itu kan panjang-panjang, mayoritas panjang tuh ya. Walaupun ada yang pendek-pendek. Tapi bagi yang panjang-panjang khawatir suara anak-anaknya enggak cukup untuk yang panjang-panjang, boleh dibagi dua atau dibagi tiga supaya untuk mempermudah anak-anak untuk menghafal. Kayak misalkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, itu kan agak panjang. Nah, misalkan untuk dibagi dua coba. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Misal itu dibagi dua atau misalkan dibagi tiga juga nggak apa-apa. Yang penting anak-anaknya bisa atau kuat
supaya untuk mempermudah saja gitu ya. Kan di sini ada wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, itu kan panjang sampai dzalik dinul qayyimah, itu kan panjang. Nah itu bisa dibagi 2 atau bisa dibagi 3, menyesuaikan dengan kondisi anak ya. Mungkin hanya itu dari Bapak untuk hafalannya. Oh ya, untuk hafalan itu nanti bisa pakai yang hadar, yang cepat, atau bisa yang tartil. Kalau tartil itu yang benar-benar alon. Tuh. Yang penting tajwidnya dipakai. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Nanti usahakan di rumah ulang-ulang. Ada yang bertanya, Pak, bagaimana kalau misalkan anak saya suka nggak hafal, hafalan yang kemarin sudah hafal, kemudian ngafal lagi ayat yang selanjutnya. Nah itu nanti usahakan setiap sholat atau selesai sholat sering diulang-ulang. Tuh. Wiridannya itu aja yang sudah hafal. Mau dipakai untuk sholat, bacaan sholat itu lebih bagus supaya melekat nantinya. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.